Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Saudara-saudara selamat sore. Praktek di sini curang rupanya tidak terjadi pada masa ini, namun sudah dilakukan orang pada zaman dahulu juga, termasuk pada masa Amos. Umat pilihan Allah yang selanjutnya dengan menjadi berkat bagi sesamanya justru menipu, memeras serta menjual orang miskin dan lemah. Mereka merupakan Tuhan dan kasihnya yang memelihara hidup mereka. Akibatnya dengan marah, ia bahkan tidak mau lagi memperdengarkan firman. Sekalipun mereka harus dan mengapalkan firman, tetapi tidak akan pernah mendengar. Mari intensi sahur lebaran ini kita mengenang dan mendoakan Allah Bapak Timotius dari luar yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga Tuhan memberikan kerajaan kekal kepadanya dan keluarga yang ditinggalkan disertai berkat. Saudara-saudari, marilah mengaku dosa-dosa kita supaya kita layak melayani ibadah suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Berdosa bersama pada saat orang pada orang dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau mendidik kami melalui sabda-Mu. Semoga sabda-Mu itu menjadi penuntun langkah kami untuk melaksanakan kebenaran-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari 2 Samuel. Dengan tanda ini, kalian yang menghina-hina orang miskin dan yang membinasakan orang semara negeri ini. Kalian yang berpikir, kapan berbagai batu berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang begitu? Kita akan berkecil takaran, menaikkan harga dan menipu dengan rasa palsu. Kita akan membeli orang kaya dengan uang dan membeli orang miskin karena sepasang takut. Kita akan menjual terigu curang. Pada hari itu akan terjadi demikianlah sabda Tuhan Allah. Aku akan membuat hari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah kerajaan-kerajaanku menjadi perkampungan. Aku akan mengubah nyanyianmu menjadi atasan. Aku akan mengenakan kayu sabun pada setiap pinggang dan menjadikan bulu setiap kepala. Kalian akan bergabung seperti atas kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang kami beri. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah sabda Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan kelaparan akan
Amin dengan sabda Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari sabda Tuhan, tetapi tidak akan menemukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Manusia hidup bukannya dari roti, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut sabda Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hancurkanlah jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum setiap waktu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menetapkan hukum-hukum di hadapanku. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sesungguhnya aku rindu akan firman-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mulutku mengatakan dan mengaku, sebab aku mendapatkan perintah-perintah-Mu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Itulah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih,
Bacaan Injil hari ini mengisahkan mengenai panggilan Matius, seorang pemungut cukai. Perikop ini mengajarkan tentang belas kasihan dan kemurahan hati Allah yang melampaui batas sosial dan moral manusia. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita tentang pentingnya belas kasihan, kerendahan hati, dan panggilan untuk mengikutinya tanpa syarat. Lalu apa yang bisa kita pelajari dan praktikkan dalam hidup beriman kita? Saya menawarkan 3 hal. Yang pertama, undangan untuk melihat kebaikan dalam diri sesama. Matius adalah seorang pemungut cukai yang dianggap rendah oleh masyarakat, namun ternyata dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah melihat potensi dalam diri setiap orang, bukan mereka yang dianggap, bahkan mereka yang dianggap hina oleh dunia. Dan kita pun diundang untuk melihat sesama dengan pandangan kasih, melihat potensi dan kebaikan di dalam diri mereka. Yang kedua, belas kasihan mengatasi penghakiman. Yesus bersabda, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan Yesus menekankan bahwa misinya adalah untuk menyelamatkan yang hilang, bukan untuk menghukum mereka. Kita diundang untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan, mengasihi tanpa syarat, dan tidak mudah mengampuni sesama. Dalam hidup sehari-hari, mari kita berusaha untuk lebih banyak memberi kasih dan pengertian daripada kritik dan penghakiman. Lalu terakhir, yang ketiga, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Yesus bersabda, "Pergilah dan pelajarilah menanti firman ini, yang kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan Yesus menantang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk memahami bahwa belas kasihan lebih diutamakan daripada ritual keagamaan. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menunjukkan belas kasihan dan kasih kepada semua orang. Tindakan kita sehari-hari seharusnya mencerminkan kasih Allah yang kita terima dan kita bagikan kembali pada sesama. Mari kita berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan yang segala.
dan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus berkenan menerima persembahan roti dan anggur agar menjadi tanda kemapanan kami kepada kehendak yang menyelamatkan dengan penyembahan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengangkat hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh Allah dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penuntut bagi kami, untuk menjadi agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam berdosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi kami. Oleh ketaatan kami diberikan untuk menerima anugerah yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan suka kita memuliakan Dikau sambil berseru. Allah segala kuasa, segala kemuliaan, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang nama-Mu, terpujilah Engkau di surga. Sungguh tulislah Engkau Tuhan sudah segala kehidupan, maka kami mohon tuliskanlah persembahan ini dengan penjelasan Roh, agar bagi kami menjadi bukti dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan bebas, Dia mengambil roh, dan sambil mengucap syukur Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makan kamu semua, tinggal tubuh yang diserahkan kepada. Demikian pula saudara pertemuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia. Marilah kita iman kita, setiap kali ibadah ini, kami mulai hari ini, waktu kami sambil mengangkat obat dan memperkenalkan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami sangat layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Nya. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan beritamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami Tuhan Kristus dan suku kami akan serta semua akan kami. Ingatlah akan nama-Mu, Bapak Timotius Tuhan, dan tanpa panggil dari dunia ini kehadiran-Mu. Berkenan karena Ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal segala akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam penerimaan, dan terimalah mereka dalam cahaya Bapa. Kami mohon kasih-Nya kami semua, agar kami berterima dalam perbagian abadi bersama Santa Paula Maria Bunda, Santo Yosef Pemerintah, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa,
yang hidupnya beriman padanya. Semoga kami berdua berkelangkah beserta memuji dan menjaga Engkau dengan penataan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang berkuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat dan keibadah ilahi maka terima kasih. Bapa kami yang di surga, dimuliakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami setiap hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari dosa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala bencana. Bila memberikan sepanjang hidup kami, supaya kami tetap dikuatkan oleh Tuhan dan kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala perbuatan. Sambil menantikan datang membahagiakan dan kedatangan selamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, dan itu tinggalkan bagimu dan itu berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi berikan anak gereja dan berilah kami dengan persatuan sesuai dengan kehendak. Supaya hidup dan berada sepanjang segala masa. Amin. Dan Tuhan selalu bersama. Anak beberapa yang mengurus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba yang mengurus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba yang mengurus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudara yang terkasih, inilah doa alam yang mengkhusus dunia. Berbagai alasan yang sedang berkelanjutan. Semoga tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang mulia, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang melimpahkan melalui sakramen agung ini. Semoga karenanya hidup kami semakin bermakna dan dapat kami berikan kepada sesama kami dalam perjalanan hingga hidup yang abadi. Dengan Tuhan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lakukan. Mari menyembah kehidupan, kehidupan mari berdoa. Allah yang belas kasihan, dalam hati kamu yang mulai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan hati kita kasih-Mu yang setia. Bersenang-senanglah kami menyampaikan sembah hati kami kepada-Nya, dan mengamalkan turut kami dalam langkah waktu yang matang demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemangku cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berkali-kali ia mendahului orang banyak, lalu mengajak orang arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu,
Ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang itu anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam keheningan, marilah kita pandang Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Ia berkenan hadir untuk menjumpai kita, orang-orang yang berdosa. Marilah kita sampaikan kepadanya sebuah roti kita, ungkapan syukur, dan segala permohonan yang kita miliki. Marilah kita lanjutkan dengan litani Nabi Kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa Kekal,
Hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ikatan Bunda Perawan. Hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud. Hati Yesus yang mulia dan tak terbatas. Hati Yesus bait Roh Kudus. Hati Yesus kemah Allah dan pintu surga. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus amat patut dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus beban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan obat. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepada-Nya. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Oh
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadah pujian sakramental kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Tuhan dan pengacara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah Mama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yosef. Terpujilah Allah.
Yesus,